assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Ya, saya kasih kesempatan buat Bunda deh. Saya sebenarnya mau nanya juga, tapi nantilah. Saya kan orang dalam. Silakan. Boleh berdiri, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Zumaroh dari Taklim Majlis Salim Al Hidayah, Bintara, Bekasi. Iya Bunda. Baper Bun, Boleh nih. gini Bun, suami saya cerita sama saya, Iya. ada seorang laki-laki yang meninggal di masjid, jamaah sedang sholat berjamaah. Baik. Allah. Terus orang itu kata tetangga almarhum, sebelum itu dia tidak pernah ke masjid. Oke. Ya. Tapi selama 4 bulan ini dia suka ke masjid karena kena serangan jantung. Karena penyakit serangan jantung. Nah terus bagaimana Bun orang yang meninggal dalam ibadah itu menjadi husnul khotimah. Makasih Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia akhir-akhir ini rajin ke masjid nih. Dia berarti baru taubat nih. Iya. Tiba-tiba di masjid meninggal. Seperti yang tadi kita bahas kan meninggal gak ada yang tahu ya Bunda. Iya, Tiba-tiba lagi melakukan sholat loh itu meninggal. Alhamdulillah ya. Termasuk husnul khotimah atau tidak? Baik. Bun. Bunda. Iya. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Maliki yang mengatakan menurut Ali bin Zainal Abidin bahwa Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Apa yang Allah sembunyikan? Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di saat umat hambanya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa Allah sembunyikan? Agar manusia tidak merasa puas dalam beribadah. Udah di ACC sama Allah. Sombong. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya ketika seorang hamba itu bermaksiat kepadanya. Jadi jangan sepelekan, kemaksiatan sekecil apapun bisa jadi murka Allah lebih besar daripada hal tersebut. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para wali di antara makhluknya. Artinya apa? Jangan kita menyepelekan atau memandang sebelah mata kepada setiap manusia. Bisa jadi orang yang tadinya ahli maksiat, di akhir hidupnya beliau menjadi husnul khotimah. Ada lagi orang yang ahli ibadah, di akhir hidupnya jadi su'ul khotimah. Yang harus ditekankan oleh kita saat ini adalah bagaimana tetap baik, tetap husnuzon kepada manusia. Bisa jadi orang yang kita pandang buruk, ia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya bener banget. Jadi jangan gampang mencaci maki juga ya Bang. Bener. Ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Boleh deh yang baper satu lagi. Siapa nih? Yang mana nih? Bunda ya? Boleh. Kerudungnya pink ya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nunun Nur Aini dari Majlis Taklim Al Hidayah, Bintara, Bekasi. Bunda dulu. Baper nih Bun. Iya. Grogi ya deket saya. Begini Bun, di kampung tetangga saya, orang itu rajin ibadah, Ya. soleh, guru ngaji. Alhamdulillah. Dan juga disebut sebagai ustadz di sana. Nah, Pada waktu saat itu dia pergi keluar kota. Selama 2 bulan dah. Pas pulangnya malah dia berubah Bun. berubah apanya nih? Sifatnya apa mukanya? Sifatnya jarang sholat, jarang ibadah, jarang ke masjid. Wah. Malah dia nongkrong-nongkrong di warung-warung yang nggak bener. Waduh. Main kartu atau main judi gitu. Iya. Aduh. Berubah drastis Berubah, banget itu. berubah. Terus pertanyaannya? Dan gimana? Apakah itu yang disebut su'ul khotimah? Padahal dia waktu Ahli sebelumnya ibadah. anak yang soleh gitu. Begitu aja ya Bun. Iya, Bun. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalikannya kan Iya ini Bang? kebalikannya. Ada juga berarti ya orang yang udah taat beribadah, udah sifatnya bagus kok tiba-tiba berubah drastis gitu ya. Bisa juga begitu. Baru denger sih saya. Masya Allah. Seperti di film-film boleh dibahas Iya Bunda. baik, bahas ya Bang ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Hati-hati, hati dengan hati. Aduh. Niat itu ada di dalam hati. Kalau kita punya banyak ibadah, kemudian ada sifat ujub dalam hati kita, khawatirnya digoyang sama Allah, dirubah sama Allah. Nih yang pertama,
Yang paling penting lagi untuk menjaga kita mendapatkan wafat yang husnul khotimah yaitu istiqomah. Tetap pendirian pada jalannya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah peringatkan dan Allah sampaikan kepada kita, siapa orang yang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian dia ajak dia istiqamah, ketika dia akan meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang kepadanya malaikat. Yang malaikat itu akan mengatakan, alla takhafu, nggak usah takut ketika berpisah dengan orang yang kalian cinta. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah, dan juga jangan takut ketika engkau menghadapi sakaratul maut. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Udah ada tempatmu nanti. Nih dikasih gambar. Taman surga, ayunannya surga, buah-buahan surga, tanda-tanda. Insya Allah seseorang mendapatkan wafat yang husnul khatimah. Jadi penting rapiin niat kita, rapiin hati kita. Dan yang paling akhir, jangan kita mudah untuk menilai orang lain. Wah, jangan-jangan dia wafatnya su'ul khotimah nih. Atau bahkan kebalikannya, kita nih kayaknya wafat mah pasti bener deh. Kenapa? Karena ibadah kita banyak. Na'udzubillah, jangan sampai Allah merubah keadaan kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.